Remaja bergerak berbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lampung Timur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari observer, coach, dan coachee. Bersama saya Febriana Eka Ermawati dari SMA Negeri 1 Pasir Sakti. Bersama saya Trimaryati dari UPTD Negeri 2 Pasir Sakti. Bersama saya Zuzun Trisnawati dari UPTD SMP Negeri 1 Pasir Sakti. Bersama saya Suparmi dari TK Bunda Ramah Gunung Pelindung. Dan bersama saya Reni Marsalina dari TK Nur Hidayah Pasir Sakti. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuzun Trisnawati, CGB Angkatan 11 dari UPTD SMP Negeri 1 Pasir Sakti, Lampung Timur. Di sini saya melaksanakan tugas tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3 bersama dengan rekan saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yuyu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Miss Febri. Terima kasih Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya. Alhamdulillah. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Udah siap untuk melakukan observasi? Alhamdulillah sudah Bu. Langsung saja ya. Dalam observasi itu sebelumnya kita ada praobservasi. Di situ ada rentetan yang harus dikerjakan atau rubrik penilaiannya seperti apa. Nah, yang pertama adalah tentang prinsip coaching ya. Nah, di situ ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga ada maksimal potensi. Kemudian yang kedua ada kompetensi sebagai coach. Nah, di situ ada present atau kehadiran secara penuh. Jadi dari awal sampai akhir harus duduk di situ menungguin si coaching melaksanakan observasi. Kemudian mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga adalah pertanyaan itu berbobot. Nah, untuk yang ketiga kita ada penggunaan alur tirta. Nah, di mana alur tirta itu terdiri dari tujuan, identifikasi, kemudian perencanaan ya, kemudian terakhir tanggung jawab. Itu semua harus ada. Terus kemudian dari itu ada sedikit pertanyaan dari saya Bu. Boleh Bu, Untuk silakan. bertanya, mohon bertanya ya Bu. Ya. Nah, pertanyaan yang pertama, seperti yang kita tahu ya Bu, kompetensi seorang coach itu ada tiga. Nah, Ibu itu komponennya menuju kemana? Oke, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu. Ya. Ini di sini ada dua Bu sebenarnya. Yang pertama mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan teknik rasa Bu, itu yang ingin saya kembangkan saat coaching nanti. Kemudian ada satu lagi pertanyaan Bu. Ya Bu. Nah, di situ ada indikator pencapaian yang mau sampean inginkan itu seperti apa? Oke, sebenarnya dalam coaching nanti ya Bu ya, saya tuh ingin membantu coachee saya untuk bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi saya selaku coach ingin menggali informasi sebanyak-banyaknya, memberikan pertanyaan yang berbobot untuk memberikan si coachee ini keleluasaan mencari ide-ide bagaimana menyelesaikan masalahnya secara pribadi. Seperti itu Bu. Ya, mudah-mudahan tercapai ya apa yang Ibu inginkan. Amin, terima kasih. Kemudian mungkin cukup kita di pra-observasi ini, mudahan kegiatan coach sama coachingnya nanti bisa lancar ya Bu, mulai dari awal sampai akhir. Ya, terima kasih. Sama Bu. Selamat sore Bu Parmi. Selamat sore Bu Feby. Apa kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat. Oke, gimana nih? Sudah siap hari ini untuk coaching? Alhamdulillah siap Ibu. Iya. Oke Bu Parmi,
kemarin kan kita sudah ngobrol ya sedikit gitu. Hari ini kita mau coaching. Kira-kira apa sih yang akan Ibu sampaikan pada coaching hari ini? Iya, saya itu mempunyai masalah pada pembelajaran yang saya berikan untuk anak-anak. Anak didik saya itu cenderung cenderung males gitu loh, Bu. Tidak bersemangat. Jadi kurang semangat ya Bu ya? Iya, betul. Jadi kira-kira apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi bagaimana caranya supaya saya itu dalam pembelajaran itu membuat anak-anak menjadi aktif dan menjadi ceria begitu, Bu. Oke, jadi menurut Ibu nih, apa sih yang membuat pembelajaran yang Ibu lakukan itu terkesan monoton, tidak kreatif gitu ya, membuat anak-anak jadi tidak aktif? Apa itu, Bu? Saya itu setiap kegiatan pembelajaran itu saya itu hanya mengajak anak hanya untuk bernyanyi, bertepuk tangan dan menghafal pembiasaan sehari-hari gitu, Ibu. Oke, jadi apa sih Bu penyebabnya pembelajaran Ibu itu kok kayaknya hanya bernyanyi seperti itu, monoton begitu, Bu? Mungkin kurangnya media pembelajaran ya, Bu ya. Kurangnya media pembelajaran yang ada di sekolah mungkin, Bu ya, penyebabnya. Oh, jadi menurut Ibu itu kurangnya media pembelajaran yang kreatif, yang inovatif begitu ya. Jadi terkesan pembelajaran Ibu itu monoton ya, benar. Oke, seperti itu. Oke, jadi menurut Ibu pembelajaran yang Ibu lakukan itu monoton seperti itu ya, Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, menurut Bu Suparmi, media pembelajaran yang digunakan itu masih terbatas kah? Iya betul. Media yang saya berikan itu sepertinya kalau dari sekolah itu masih kurang begitu. Jadi apakah ada bedanya Bu dengan pembelajaran yang tahun lalu seperti itu? Iya, untuk tahun lalu itu anak didik saya itu cenderung aktif, ceria, bersemangat gitu. Oh, terus apa kira-kira Bu yang membuat Ibu nanti nih yang bisa Ibu lakukan agar murid-murid Ibu itu bisa lebih semangat lagi nih untuk yang sekarang ya Bu ya? Oke, mungkin saya harus lebih kreatif lagi dengan mencari media-media pembelajaran. Kalaupun di sekolah tidak ada, mungkin saya akan mencari media-media dari barang bekas untuk anak-anak bisa belajar begitu. Anak-anak bisa saya ajak untuk membuat permainan dari barang-barang bekas. Mungkin itu salah satu yang bisa membuat anak kembali bersemangat mungkin. Oke, kalau begitu berarti Ibu akan memberdayakan perangkat yang lalu ya? Iya, betul. Iya, kira-kira apakah ada Bu media pembelajaran yang tahun lalu nih yang dapat Ibu gunakan lagi? Iya, selain media barang bekas itu saya juga akan mengajak anak-anak untuk belajar di luar kelas, Bu ya. Iya, Bu. Jadi anak-anak tidak bosan belajar di dalam kelas itu. Jadi anak saya ajak bereksplorasi di luar kelas dengan cara berjalan-jalan, melihat alam sekitar begitu. Oke, jadi kira-kira setelah Ibu tahu nih ya masalahnya ternyata pembelajaran saya itu monoton ternyata begini begini media yang kurang kreatif seperti itu. Nah, kira-kira nih Bu setelah Ibu tahu nih permasalahannya, apa sih Bu rencana Ibu ke depannya? Rencana saya mungkin saya akan mencari lagi referensi-referensi untuk media pembelajaran yang lebih menarik lagi, dan saya juga akan menciptakan lagu-lagu yang lebih segar lagi supaya anak tambah semangat untuk belajarnya. Karena di TK itu banyak lagu-lagu ya Bu ya. Betul sekali. Oke, saya yakin deh Ibu pasti bisa melakukan hal itu. Insya Allah. Nah, kira-kira nih Bu, kalau Ibu sudah punya rencana kan ya, sudah punya rencana yang akan dilakukan nanti ke depannya. Kita kan butuh seseorang untuk mengingatkan nih Bu ya. Terkadang kita suka lupa nih, hilang gitu ya. Kira-kira ada nggak sih Bu di lingkungan Ibu, sosial atau mungkin keluarga yang bisa mengingatkan ketika Ibu akan melakukan atau melaksanakan rencana yang sudah Ibu buat ini supaya komitmennya tetap terjaga nih? Oke, iya. Jadi ada yang bisa mengingatkan saya. Salah satunya adalah mungkin teman sejawat saya yang ada di sekolah yang selalu
untuk membantu saya akan menyiapkan untuk media pembelajaran begitu. Waduh, berarti teman sejawat ya Bu. Oke, ya? dan saya juga akan berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang media pembelajaran yang saya gunakan itu. Wah, keren sekali Bu. Oke, mudah-mudahan nanti berjalan dengan baik ya Bu ya. Insya Oke. Allah. Nah, kira-kira nih Bu, setelah cerita begini, apa sih yang dirasakan? Yang saya rasakan adalah saya sedikit lega karena saya sudah menemukan solusi bagaimana pembelajaran saya itu sudah tidak monoton lagi. Oke. Gitu. Jadi saya akan lebih kreatif lagi dalam mencari media-media pembelajaran untuk anak-anak didik saya. Oh iya, berarti Ibu akan melakukannya ini kapan nih? Secepatnya, karena saya itu melihat anak-anak itu kayaknya sudah gimana ya, takutnya kalau kelamaan anak-anak itu menjadi kebablasan gitu, jadi males untuk bergerak, untuk bicara gitu. Anak-anak itu cenderung begitu kalau anak TK Bu ya. Dia itu kalau udah males bergerak ya udah cuman diem aja, kalau dikasih kegiatan itu cuman diem ngeliatin aja, jadi kesannya itu males gitu. Oke, berarti sekarang Ibu sudah tahu ya solusinya. Iya, betul Gimana sekali. nih setelah tahu solusinya nih, perasaannya gimana Ibu rasakan? Alhamdulillah perasaan saya sedikit lega, senang karena saya sudah benar-benar saya sudah menemukan caranya bagaimana saya harus mempersiapkan segalanya gitu. Bagus sekali Ibu, keren nih. Kira-kira kita ngobrol lagi kapan nih? Kapan ya? Gimana Kita ngobrol lagi? kalau minggu depan? Boleh. Nanti saya akan bercerita lagi apa yang saya udah Lakukan ya di Lakukan, kelas. oke. Saya antusias banget nih, apalagi Bu kalau misalnya guru TK dan guru SD itu saya nyebutnya itu apa ya, multi talenta ya. Karena kalau guru SMA itu rasanya cuma tahu satu gitu kan. Tapi beda dengan guru TK, guru SD itu tahu semuanya. Iya. Jadi saya penasaran banget, pengen nanti denger lagi setelah Ibu menerapkan media-media pembelajaran yang baru gitu, yang menggunakan media lama yang sebenarnya berhasil. Iya. Kemudian kali ini belum diterapkan lagi, Iya. mau dipakai lagi untuk besok. Saya pengen banget deh dengan Iya. ceritanya. Iya, betul. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan nanti Ibu rencananya berjalan dengan baik. Amin, mudah-mudahan. Oke. Mungkin cukup sampai di sini ya Bu coaching kita hari ini. Iya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sharing. Terima kasih juga sudah terbuka. Iya, saya juga banyak terima kasih. Saya bisa di coaching Ibu Feby sehingga saya bisa sedikit lega dengan permasalahan saya. Terima Iya. kasih Ibu. Sampai ketemu lagi minggu Sampai depan ketemu. Bu. Ya, sama-sama. Ya, assalamualaikum Bu Parmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Selamat sore Bu Yuyun. Selamat sore Ibu Febri. Bagaimana, sudah melaksanakan coaching ya? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya Bu Yuyun ya. Lancar, Oke, ya. tadi saya sudah juga melihat ya berjalannya gitu ya kegiatan coaching antara Bu Yuyun ya dengan coachingnya. Oke, kali ini di akhir sesi ya Bu. Ini sesinya hampir penutup begitu ya. Ini ada namanya pasca supervisi gitu ya. Observasi itu ada paskanya. Saya harus menilai Ibu, demikian. Jadi sebelum kita selesaikan semua, saya mau memberi beberapa pertanyaan dulu nih Bu. Ya, silahkan Mas Febri. Iya, jadi untuk yang pertama nih Bu, Ya. apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan oleh Bu Yuyun? Terkait dengan indikator yang saya inginkan di coaching ini, saya sudah melakukan coaching dengan baik, kemudian Ya. sudah juga menerapkan alur tita. Di sini saya menanyakan, yang pertama adalah alur titanya ya, tujuan. Kemudian yang kedua identifikasi, yang Ya. ketiga rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, baik. Saya juga tadi melihat Ibu ketika coaching ya, Ibu memberikan pertanyaan yang lugas gitu ya, yang berbobot sehingga si coachingnya bisa langsung terbuka seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan Ibu itu juga kreatif seperti itu. Jadi menurut saya secara garis besar
saya memberi penilaian kepada Ibu bahwa semua berjalan dengan baik, coaching Ibu sudah sangat baik. Alhamdulillah. Ya, dipertahankan ya Bu. Iya. Mungkin bisa dilatih lagi, besok lagi coaching dengan yang rekan lainnya. Karena coaching ini tidak bisa sekali dua kali. Memang kita harus Menerapkan ya. iya konsisten. Besok dicoba lagi seperti itu. Selamat ya Bu Yuyun atas Iya. ini ketercapaiannya, coachingnya sudah Terima sangat kasih. bagus. Ya. Ya, sampai ketemu lagi untuk lain waktu atau Iya. kesempatan ya. Sampai jumpa Bu Yuyun. Saya ucapkan terima Sampai kasih. jumpa juga ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Yuyun. Sore.